sebentar. Nah, kita lanjut ya. Jadi Orde Reformasi, ini bab yang terakhir. Arti dari Orde Reformasi sendiri gitu ya, adalah pembaharuan atau penataan ulang sistem pemerintahan. Jadi intinya masyarakat Indonesia itu mereka nggak puas gitu ya dengan kepemimpinan Soeharto di masa Orde Baru. Nah, makanya mereka pengen menata ulang lagi gitu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dengan orang-orang yang baru. Nah, Orde Baru ini kan mulai digulingkan gitu ya sejak 12 Mei itu mulai ada aksi-aksi demonstrasi dan akhirnya Soeharto itu dilengsarkan. Nah, ini di sini kita bisa lihat jadi di masa Orde Reformasi ini presidennya mulai dari Habibie sampai dengan sekarang gitu. Jadi kalau kalian tanya Pak, Orde Reformasi itu masa kepemimpinan siapa gitu? Masa kepemimpinan presiden siapa? Kalau Orde Lama kan Soekarno, kalau Orde Baru Soeharto. Nah, kalau Orde Reformasi ini presidennya mulai dari B.J. Habibie sampai dengan yang sekarang gitu. Nah, jadi nanti kita bakal bahas satu-satu si presidennya gitu ya. Jadi yang pertama ini ada B.J. Habibie ya, kalian pasti udah tahu, pasti udah pernah nonton filmnya gitu yang Habibie Ainun ya, yang mainnya siapa? Reza Rahardian gitu. Nah B.J. Habibie ini kalau kalian lihat, dia jadi presidennya cuman sebentar, cuman dari tahun 98 sampai dengan 99 doang. Jadi hanya 1 tahun 6 bulan atau detailnya itu 512 hari gitu ya, dia jadi presiden. Nah, dia dilantik ini pada tanggal 21 Mei ketika Soeharto berhenti ya. Nah, ini kalian bisa lihat fotonya di belakang Soeharto ini menangis gitu dia. Dan kemudian B.J. Habibie-nya dia disumpah untuk menjadi presiden. Nah, kenapa B.J. Habibie ini bisa jadi presiden? Jadi dilakukannya itu bukan karena pemilu gitu ya. Jadi B.J. Habibie menjadi presiden bukan karena pemilu, tapi karena posisinya waktu itu B.J. Habibie adalah wakil gitu, wakil presiden awalnya gitu ya. Jadi awalnya beliau merupakan wakil presidennya Soeharto dan ketika Soehartonya lengser maka otomatis yang menggantikan adalah B.J. Habibie. Nah, di sini nanti kita bakal lihat apa aja sih yang dilakukan oleh B.J. Habibie ini. Nah, yang pertama, B.J. Habibie ini dia membuat yang namanya Sidang Istimewa tahun 1999. Nah, jadi sidang istimewa ini adalah sidang yang dilakukan oleh para anggota MPR gitu ya, termasuk B.J. Habibie-nya gitu. Jadi sifatnya eksklusif gitu si sidang istimewa tahun 99 ini. Nah, isinya itu adalah untuk menjawab tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa gitu. Nah, contoh mahasiswa itu kan mereka nggak suka gitu ya dengan kebijakan yang pernah dibuat oleh Soeharto dulu. Contohnya tentang P4 nih. Nah, jadi di sini P4 itu dicabut gitu ya di masanya B.J. Habibie. P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi singkatnya P4 ini bisa dibilang kayak semacam doktrin Pancasila yang dibuat oleh Soeharto gitu ya untuk masyarakatnya. Nah, cuman si masyarakatnya ini menganggap P4 tuh penyimpangan dari Pancasila karena si Pancasilanya ini digunakan hanya untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto sendiri gitu. Jadi Pancasila itu kan di dalam sila yang keempat tuh isinya ada tentang demokrasi gitu ya, tentang permusyawaratan. Nah, tapi ternyata di dalam prakteknya Soeharto itu enggak mempraktikkan itu gitu. Jadi para mahasiswa itu ingin P4 dicabut dan ini dijawab gitu ya oleh B.J. Habibie dan juga MPR di dalam sidang istimewa. Nah, terus yang kedua, B.J. Habibie juga mencabut kebijakan Soeharto lainnya yaitu tentang dui fungsi ABRI. Jadi kalau kalian masih ingat di masa Soeharto itu kan yang namanya ABRI itu punya hak istimewa gitu. Jadi ABRI itu selain mereka bekerja di bidang Hankam ya, Hankam tuh pertahanan dan keamanan, tapi ABRI juga bisa
menduduki yang namanya jabatan sosial politik gitu. Jadi waktu itu emang banyak menteri-menterinya itu dari ABRI, bahkan sampai kepala RT gitu ya, itu dari golongan ABRI. Jadi ABRI itu punya hak istimewa banget gitu. Derajatnya tinggi banget waktu di zaman Orde Baru. Nah, mahasiswa juga nggak setuju kan dengan itu semua gitu. Karena kalau misalkan ABRI-ABRI ini yang memimpin, terkesan diktator gitu. Terkesan mereka otoriter. Nah, itu juga dicabut dari fungsi ABRI. Terus yang ketiga, B.J. Habibie ini membuat kebijakan bahwa presiden itu hanya boleh menjabat selama 5 tahun. Dan batasnya itu 2 periode gitu ya. Jadi maksudnya satu periodenya itu 5 tahun. Nah, contoh di Indonesia itu pernah ada presiden yang 2 periode. Contohnya kayak SBY sama Bapak Jokowi sekarang gitu ya. Jadi satu periodenya 5 tahun, dan setelah itu nggak boleh lagi untuk menjadi presiden. Jadi batasnya hanya 2 periode. Nah, kenapa kebijakan ini dibuat? Karena kalau di masa Soeharto, itu nggak ada batasnya. Bahkan Soeharto itu dia jadi presiden 32 tahun gitu ya, kelamaan. Menurut para mahasiswa itu tidak mencerminkan negara yang demokrasi gitu. Kalau yang namanya negara demokrasi itu kan harusnya bisa gantian gitu ya. Nah, terus B.J. Habibie juga dia menekankan kepada hak asasi manusia dan juga kebebasan berpendapat gitu ya. Kebebasan di bidang pers. Nah, jadi pers itu bisa kita katakan media massa lah gitu ya. Nah, kenapa? Karena di masa Soeharto yang namanya media massa itu nggak bebas. Jadi yang namanya berita itu cenderung satu arah doang gitu ya. Jadi kalau bikin berita tuh beritanya versi Soeharto doang gitu, versi pemerintah. Nah, contoh dulu di zaman Orde Baru itu stasiun televisi kan awalnya cuman ada satu, cuman ada TVRI doang. Nah, terus di acara TVRI itu ada acara namanya Dunia Dalam Berita gitu ya. Jadi Dunia Dalam Berita itu menggambarkan berita-berita versi pemerintah. Kalau sekarang kan kalian baca berita atau nonton berita itu macam-macam gitu ya versinya. Menurut koran A, tanggapannya kayak gini, menurut koran B tanggapannya kayak gini. Kalau misalkan ada suatu peristiwa atau kejadian. Nah, dulu waktu tahun 1990 gitu ya. Nah, ini pernah ada majalah Tempo. Kalian tahu kan majalah Tempo? Sekarang juga masih ada. Nah, di masa Orde Baru majalah Tempo itu pernah dibredel gitu. Pernah ibaratnya kayak di basmi gitu. Nah, kenapa? Karena si koran Tempo ini cenderung waktu itu mengkritik pemerintahan Orde Baru. Jadi Soeharto itu nggak suka gitu kalau ada berita, kalau ada koran yang isinya itu mengkritik pemerintahan Orde Baru. Jadi Orde Baru itu sangat anti kritik. Kalau ada yang mengkritik itu diselesaikannya dengan cara yang keras gitu ya, dengan cara represif gitu. Nah, terus kalau di masa B.J. Habibie ini justru dibebaskan. Oke, pers diperbolehkan gitu untuk bebas gitu ya dalam menyiarkan berita selama beritanya itu merupakan fakta gitu. Nah, terus B.J. Habibie juga dia membebaskan tahanan Orde Baru ya. Nah, maksudnya apa nih tahanan Orde Baru? Jadi di masa Orde Baru ini banyak orang-orang yang ditangkepin. Contohnya kayak Sri Bintang Pamungkas ya. Nah, Sri Bintang Pamungkas ini dia mantan anggota DPR yang waktu itu mengkritik Soeharto. Jadi Sri Bintang Pamungkas itu nggak setuju dengan hasil pemilu tahun 1997 ya. Jadi pas tahun 1997, 1 tahun sebelum Soeharto dilengsarkan, nah si Soeharto itu kepilih lagi jadi presiden tahun 1997-nya. Sri Bintang Pamungkas nggak suka. Nah, makanya dia mengatakan Soeharto itu tidak demokratis gitu. Bahkan Sri Bintang Pamungkas dia bilang ganyang Soeharto katanya. Dia sampai bilang kayak gitu. Nah, dia berani untuk mengkritik sampai akhirnya dipenjarakan. Terus B.J. Habibie selain membebaskan Sri Bintang Pamungkas, itu salah satu tokoh pentingnya, B.J. Habibie juga membebaskan tahanan yang dianggap terlibat di peristiwa G30S. Nah, waktu G30S itu kan banyak yang ditangkapin ya.
yang dianggap terlibat di dalam partai PKI gitu. Cuman waktu zaman Soeharto ini banyak juga gitu yang ditangkapin, tapi dia bukan orang-orang PKI yang terlibat di dalam G30S. Jadi kayak petani-petani gitu ya, itu banyak yang ditangkapin, bahkan banyak juga yang dibunuh. Kalau kalian pernah nonton yang film dokumenter Senyap itu ya, jadi kan kalau partai PKI itu identik dengan buruh dan tani. Nah akhirnya ada kayak pembersihan gitu, ada genosida. Genosida itu jadi kayak membersihkan orang-orang yang dianggap terlibat gitu di dalam G30S. Jadi banyak yang salah tangkap juga. Bapak petani ya misalnya. Wah bapak PKI nih gitu, tangkap gitu. Jadi yang dikit-dikit ada indikasi gitu punya kedekatan sama PKI itu langsung ditangkapin. Karena Soeharto tuh anti banget gitu ya sama yang namanya komunis. Nah terus yang ketiga, B.J. Habibie juga membebaskan tahanan Timor Timur ya. Kalau sekarang Timor Timur itu menjadi Timor Leste gitu. Nah maksudnya kenapa ditangkap si presiden Timor Timur? Karena pas zaman Soeharto itu sebetulnya cenderung memaksa ya. Memaksa Timor Timur untuk masuk ke dalam NKRI gitu. Karena Timor Timur itu kalau dilihat dari sejarah, dia bukan bagian dari Indonesia. Nah kan pas proklamasi kemerdekaan gitu ya, pas ada sidang PPKI gitu, menentukan wilayah Indonesia tuh, jadi yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia tuh yang bekas jajahan Belanda doang. Jadi yang dari Sabang sampai Merauke itu yang merupakan jajahan dari Belanda gitu. Jadi kalau ada wilayah yang bukan jajahan Belanda itu nggak dianggap sebagai Indonesia. Nah kalau Timor Timur ini dia masuknya ke wilayah jajahan Portugis gitu ya. Nah makanya mereka juga menganggap kita bukan bagian dari Indonesia, kata orang Timor Timurnya. Cuman pas di masa Soeharto itu dicaplok gitu si Timor Timurnya, dan si presiden Timor Timurnya ditangkap. Nah sampai akhirnya di masa B.J. Habibie itu dibebaskan si presidennya, bahkan Timor Leste-nya ini dibiarkan untuk menjadi negara yang merdeka atau berdiri sendiri. Jadi kata B.J. Habibie, udahlah daripada kita banyak menumpahkan darah gitu di sana, lebih baik mereka diberikan hak aja untuk merdeka. Jadi kasusnya mirip kayak Papua gitu ya kalau sekarang. Nah terus di masa B.J. Habibie ini juga ada yang namanya badai El Nino gitu. Nah tapi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya badai El Nino tuh bukan bener-bener badai gitu ya, tapi dia kayak semacam fenomena alam. Nah itu kenaikan suhu laut di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu kan ada di wilayah timur Indonesia gitu ya. Jadi misalkan ini Indonesia, nah di sebelah kanannya itu ada Samudra Pasifik gitu. Nah kemudian suhu lautnya naik sampai mengakibatkan kekeringan di Indonesia. Jadi akhirnya produksi padi itu menurun di masanya B.J. Habibie gitu. Nah terus B.J. Habibie juga dia berhasil dalam menekan laju inflasi ya. Jadi kalau di masa Soeharto itu akhirnya terjadi krisis moneter. Dolar naik dan rupiah tuh menurun. Bahkan sampai $1 itu puncaknya kalau nggak salah ya, puncaknya itu sampai 16.500 atau 16.400 gitu ya. Terus lama-lama turun lagi jadi 15.000, dan B.J. Habibie ini dia berhasil gitu menekan laju inflasi sampai rupiah tuh menguat lagi. Rupiahnya jadi 6.700. Jadi kalau kita lihat B.J. Habibie ini sebetulnya bagus gitu ya. Dia bisa membuat kebijakan gitu yang baik, nilai rupiah bisa menguat lagi gitu. Jadi dia jenius. Nah, terus Habibie juga dia memisahkan yang namanya Polri sama ABRI gitu ya. Jadi kalau yang namanya di zaman Orde Baru, Polri sama ABRI itu dia satu institusi gitu. Dia nyatu. Polri ini ABRI. Nah, terus di masa B.J. Habibie dipisah.
Jadi fungsinya kalau Polri mungkin dia untuk tata tertib di dalam negeri. Nah, kalau ABRI itu dia fokusnya lebih ke pertahanan dan keamanan gitu ya. Untuk militer gitu, menjaga Indonesia dari peperangan mungkin kalau ada serangan dari luar gitu. Nah, itu tugas ABRI gitu. Terus lepasnya Timor ya, tadi ini udah dibahas. Dan akhirnya B.J. Habibie ini dia melakukan sidang umum MPR. Nah, jadi bedanya kalau yang sama sidang istimewa tadi, nah di sidang umum MPR ini B.J. Habibie harus membuat pidato pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban dia sebagai presiden yang telah menggantikan Soeharto, gimana nih pertanggungjawabannya. Nah, B.J. Habibie menjawab gitu ya, saya telah melakukan kebijakan-kebijakan yang tadi gitu. Tapi ternyata ditolak gitu. Masyarakat tuh nggak suka dengan B.J. Habibie waktu itu. Termasuk para anggota MPR-nya. Nah, kenapa? Karena B.J. Habibie ini dianggap masih bagian dari Orde Baru. Karena kan pas di masa Orde Baru, dia itu wakil presidennya gitu. Jadi kata mahasiswa-mahasiswa yang demo pada saat itu, B.J. Habibie ini dia masih merupakan bagian dari Orde Baru. Terus mahasiswa pengennya apa dong Pak? Nah, mahasiswa itu pengennya ada pemilu gitu. Nah, makanya dilakukanlah pemilu tahun 1999 ya. Jadi B.J. Habibie-nya kemudian dia kecewa gitu, kecewa dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sampai B.J. Habibie itu mengganti kewarganegaraannya. Jadi yang tadinya warga negara Indonesia menjadi warga negara Jerman gitu ya. Saking dia kecewanya. Karena kan ibaratnya dia udah menjawab tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa, niat dia juga baik, tapi ternyata pidato pertanggungjawaban dia ini ditolak gitu. Jadi kecewa berat gitu ya si Bapak B.J. Habibie almarhum ini. Nah, terus dilaksanakanlah Netizen Pak, ya. Kenapa Farid? biasa netizen Pak. Netizen ya, emang kayak gitu netizen. Jadi selalu tidak puas gitu ya dari apapun. Nah, terus diadakanlah pemilu tahun 1999. Nah, ini tuh diikuti oleh diikuti oleh 141 partai. Jadi akhirnya kebebasan masyarakat untuk membuat partai itu diperbolehkan lagi. Kalau di masa Orba kan ingat ya kalian, cuman ada 3 partai itu P3, Golkar, sama PDI. Nah, di pemilu 1999 ini akhirnya partainya dibuka lagi. Siapapun yang mau bikin partai ya silahkan gitu. Akhirnya ada 141 partai, terus diseleksi ya. Kan kalau partai itu harus lolos verifikasi dulu gitu. Mungkin ada beberapa syaratnya. Nah, detailnya mungkin nanti kita bisa lihat gitu. Nah, terus diseleksi jadi hanya ada 95 partai. Kemudian diseleksi lagi, akhirnya sampai 48 partai doang. Nah, 48 partai, dari 48 partai ini masuklah 3 besar. Nah, yang 3 besarnya itu adalah PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati gitu ya, Golkar, dan juga PKB. Nah, PKB ini dia termasuk partai yang baru. Jadi partai PKB ini partainya orang-orang NU ya. NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, dibuatlah partai PKB. Yang mimpinnya itu adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Dan uniknya Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini dia nggak pernah berambisi untuk menjadi presiden. Nah, cuman karena dia anak pesantren, dia orang Nahdlatul Ulama, nah dia itu direkomendasikan oleh guru-gurunya yang merupakan ulama. Jadi kalau di budaya pesantren itu kan nggak boleh menolak ya perintah dari guru. Jadi kalau diamanahi, nah itu harus dilaksanakan. Akhirnya nanti diadakan voting. Jadi kalau yang 3 besar ini, PDIP, Golkar, dan PKB, itu yang milihnya adalah rakyat. Tapi belum ada pemilu langsung gitu. Nah, pemilu langsung itu artinya pemilu yang nyoblos presiden langsung gitu. Tapi kalau di masa pemilu 1999 ini, si warganya dia cuma nyoblos partai gitu ya. Dan akhirnya diadakan lagi seleksi
yang menangnya itu adalah PDIP sama PKB gitu ya. Jadi PDIP sama PKB masuk 2 besar dan dipilihlah antara Megawati sama Gus Dur. Nah yang menangnya itu adalah Gus Dur. Nah itu Bapak masih ingat gitu ya, kalau nggak salah waktu Bapak kecil Bapak nonton di TV. Jadi waktu di votingnya itu kan ditulis di papan tulis ya. Jadi Ibu Megawati voting 1 gitu. Yang milihnya orang-orang MPR. Gus Dur 1 gitu. Nah awalnya kayak Megawati gitu yang mau menang. Megawati udah banyak. Nggak taunya kesusul sama Gus Dur. Nah Gus Dur bahkan waktu pemilihan presiden itu dia ketiduran gitu ya. Tapi Gus Dur itu kalau dia tidur, kalau lagi rapat dia tidur gitu ya, bukan berarti karena dia pemalas gitu. Tapi Gus Dur itu dia kayak meditasi gitu. Jadi dia ketika nutup panca indera matanya gitu, sebetulnya dia lagi mencerna gitu. Dia lagi mencerna apa yang ada di sekitarnya. Jadi dia benar-benar ngedenger pakai hati gitu ya. Nah bahkan banyak yang bilang orang-orang terdekat Gus Dur itu katanya kalau rapat Gus Dur selalu ketiduran. Tapi setelah dia bangun dan dia ditanya isi rapatnya apa, dia hafal gitu. Nah makanya Bapak optimis aja gitu ya. Kalau misalkan ada kalian gitu murid-murid yang lagi meet Google sambil tidur gitu, Bapak nggak mau dulu seuzon. Siapa tahu kalian tuh sebenarnya kayak Gus Dur gitu ya. Nah, Pak, cara biar kayak Gus Dur gimana, Pak? Pengen, Pak. Nah, Coba kamu pejamkan mata gitu. Coba pejamkan mata. Kalau misalkan Regi yang pejamkan mata mah bisa sampai jam 12, Pak, gitu maksudnya. nah mungkin Regi bisa Antren mempraktikkan dulu, Gi. Jadi beda antara ketiduran dengan meditasi gitu. Jadi Gus Dur tuh intinya gini, dia merilekskan tubuhnya mungkin ya, kayak meditasi, tubuhnya rileks, panca inderanya ditutup gitu. Dan yang betul-betul dia fokuskan itu mungkin adalah indera pendengarannya gitu sama si hatinya gitu. Jadi dia relax dan betul-betul mencerna gitu, membayangkan apa yang harus dia lakukan gitu setelah rapat ini terjadi gitu ya. Sebenarnya itu juga sering Bapak lakuin, kayak kalau Bapak ngedenger podcast gitu ya. Nah itu suka sambil tidur gitu, tapi awas aja ketiduran gitu. Jadi sambil kita merem ngedengerin podcast atau ngedengerin audio pembelajaran ini tuh, kita bisa sambil ngebayangin gitu. Jadi dari ucapan Bapak ketika ngomong Habibie kayak gini gitu, terus kalian bayangin aja ada visualnya gitu di imajinasi kalian. Karena kan kalau kalian membuka mata gitu ya, terus memperhatikan guru gitu, kadang kalian nggak bisa membayangkan visualnya, karena visual yang kalian lihat pasti kan muka Bapak gitu atau si PowerPoint. Tapi kalau kalian menutup mata, mungkin di imajinasi kalian itu kalian bisa membayangkan kondisi saat itu gitu. Jadi itu metode Gus Dur gitu ya. Bisa kita coba gitu. Nah makanya Bapak nggak mau seuzon gitu kalau ada siswa yang ketiduran, ya siapa tahu dia kayak Gus Dur gitu. Nah lanjut ya, sekarang kita bahas nih, ini sosok Gus Dur. Jadi tadi setelah pemilu 1999, B.J. Habibie-nya diturunkan dan dipilihlah Gus Dur. Atau nama aslinya itu Abdurrahman Wahid gitu ya. Nah Bapak nggak tahu sebetulnya istilah Gus Dur itu dari mana gitu. Mungkin nanti kita bisa cek di Wikipedia kenapa dipanggilnya Gus Dur. Aduh, ada Gusnya. Ada Gusnya, betul. Biasanya kan kalau orang-orang di sana tuh ada kayak Gus Miftah gitu ya. Orang-orang yang dari NU. Gus Dur gitu. Dur itu apa ya gitu, coba nanti. Dur kayaknya Pak, tidur Pak. Iya ya, Gus yang suka tidur gitu. Mungkin bisa aja. Karena kalau kalian lihat, tapi jujur ya, di samping dari fisiknya gitu yang mungkin kurang, karena banyak orang juga waktu itu yang kayak ngehina presiden kok gitu sih, kayak Gus Dur tuh kan matanya suka merem gitu ya, kayak apa sih kasarnya itu kayak picak gitu. Terus dia kayak suka ya gitulah, ada ekspresi-ekspresi mimik mukanya yang nggak lazim gitu. Tapi ini jujur terus terang dari seluruh presiden yang ada di Indonesia, kalau pandangan subjektif Bapak, Gus Dur ini yang paling Bapak suka gitu. Karena dia jenius, dia selain jenius ya, dia orangnya santuy gitu. B.J. Habibie juga bagus, dia jenius. Tapi kalau B.J. Habibie kan tadi dia kecewa gitu ya pas dijatuhkan. Tapi nanti kita lihat
perbedaannya kalau sama Gus Dur ini ketika dilengserkan ya udah gitu, bodoh amat gitu ya, yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu. Dan kepribadian Gus Dur ini yang selalu pengen Bapak pelajari gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau ngajar gitu terus ada siswa yang nggak merhatiin gitu ya, atau main-main apa, ya udahlah santuy aja gitu kayak Gus Dur. Yang penting udah ngelakuin yang terbaik gitu. Nah Gus Dur tuh orangnya kayak gitu, dia jenius dan dia santuy gitu ya. Nah cuman banyak kebijakan dari Gus Dur ini yang dianggap kontroversi gitu, yang bertentangan gitu dengan pandangan masyarakat umum. Jadi banyak yang bilang gini, Gus Dur itu melampaui zaman gitu ya, pikiran dia tuh udah jauh banget ke depan. Jadi ibaratnya masyarakat di masa Gus Dur tuh nggak nyampe gitu, kurang gitu ya, ibaratnya kayak gitu, kurang banget gitu. Nah tapi Gus Dur itu dia punya visi yang jauh gitu. Dia menurut Bapak karena dia saking jeniusnya, makanya pendapat-pendapat dia tuh nggak bisa diterima oleh masyarakat waktu itu gitu. Karena ibaratnya dia visinya jauh banget gitu. Nah kebijakan apa yang kontroversi yang dilakukan oleh Gus Dur? Contohnya Gus Dur ini memberikan kebebasan gitu ya, atau pluralisme dalam keberagamaan. Pluralisme atau pluralitas gitu ya. Pluralitas. Jadi ini hati-hati, ada perbedaan nih antara pluralitas atau pluralisme. Ini mungkin Bapak coret aja ya. Ini Bapak typo karena ini Bapak bikin PPT-nya waktu dulu banget gitu. Tapi setelah Bapak cari ternyata ada perbedaan. Kalau pluralisme itu kan ada kata isme-nya. Nah, artinya si keberagaman ini dijadiin suatu aliran. Jadi kalau kalian menganut aliran pluralisme berarti kalian menganggap semua agama benar gitu. Misalnya kayak gini. Saya Islam tapi yang lain juga agamanya benar gitu. Nah, tapi kalau pluralitas dia menghargai perbedaan meskipun tiap individu itu punya imannya masing-masing. Tapi bukan berarti harus saling membenci gitu ya. Jadi kalau pluralitas ini menurut Bapak kita harus menghargai perbedaan, harus bahkan berbuat baik gitu ke orang yang berbeda agama gitu. Tapi bukan berarti kita membenarkan semua agamanya gitu. Karena kalau kita menganggap semua agama benar, kita bisa pindah-pindah agama dong gitu. Misalnya kayak nanti jadi seenaknya, ayo udah hari ini Islam, besok Kristen, besok Buddha, besok Hindu gitu. Nah, tapi nggak kayak gitu ya. Tapi kalau pluralitas itu menghargai perbedaan gitu. Nah, Gus Dur ini dia orang Muslim dan dia menghargai orang Konghucu ya. Jadi orang Konghucu itu orang Cina. Jadi agama Konghucu itu sebetulnya agama filsafat gitu ya, dari seorang tokoh yang namanya Konfusius. Jadi kalau kalian pernah dengar, di Cina tuh ada tokoh dulu namanya Konfusius. Dan dia ini bikin ajaran tentang Konghucu. Jadi sebetulnya Konghucu itu berbeda dengan agama-agama yang kita kenal pada umumnya gitu. Karena ini tuh agama filsafat gitu. Agama filsafat, pandangan filsafat hidup yang kemudian dijadikan kayak semacam agama gitu ya. Nah, orang-orang Cina yang ada di Indonesia, mereka itu asalnya tidak diperbolehkan memeluk agama Konghucu oleh Soeharto. Makanya banyak orang Cina akhirnya memeluk agama Buddha sama Kristen gitu. Karena mereka ibaratnya nggak punya pilihan. Menurut mereka itu yang paling dekat lah ya sama Konghucu, ya udah deh milih Buddha aja atau Konghucu gitu. Yang Muslim juga mungkin ada, tapi orang Tiongkok, orang China gitu yang memeluk agama Muslim ini mungkin minoritas gitu. Banyaknya mereka memilih Buddha sama Kristen gitu ya. Nah, di masanya Gus Dur diperbolehkan. Itu hak kalian sebagai manusia untuk memilih. Karena bagi pandangan Gus Dur, yang namanya Islam itu tidak boleh memaksa gitu ya. Sekalipun mendakwahkan agama Islam ke orang, itu nggak boleh dengan cara kekerasan gitu ya. Apalagi dengan merenggut hak mereka untuk memilih. Jadi menurut Gus Dur, ya begitupun dengan pandangan Islam. Kalau kita mau masuk Islam ya itu harus dengan ketulusan gitu. Bukan karena aturan pemerintah gitu ya. Atau paksaan orang-orang, apalagi karena perang gitu. Nah makanya Gus Dur ini bukan berarti
dia itu membenarkan semua agama termasuk Konghucu, tapi Gus Dur ini menghargai gitu ya, menghargai orang-orang Konghucu. Nah terus Gus Dur ini juga dia bikin hubungan kerjasama sama Israel. Nah ini juga kontroversi ya, karena kan waktu itu ada konflik nih antara Israel sama Palestina gitu. Nah terus yang Palestina ini kan mayoritasnya Muslim, sama kayak orang Indonesia. Nah terus masyarakat Indonesia sama para anggota DPR itu mempertanyakan, lah kenapa memperbolehkan bahkan membentuk kedutaan besar Israel di Indonesia. Jadi Gus Dur ini memperbolehkan adanya kedutaan besar gitu ya Israel di Indonesia. Nah ini dianggap bertentangan lah, dari dulu kan sejarahnya gitu ya di Indonesia itu lebih punya kedekatan dengan Palestina dibandingkan dengan Israel. Kenapa kemudian Israelnya diperbolehkan gitu, ada kedutaan besar, ada kedubes di Indonesia. Nah ini kontroversi karena si Israel ini kan negara yang banyak melanggar HAM gitu ya. Mereka banyak melakukan peperangan menyerang Palestina. Nah tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu, Gus Dur ini out of the box. Jadi ketika dia membiarkan adanya kedubes Israel di Indonesia, artinya ini kita bisa semakin dekat untuk menegosiasi. Jadi kebayang nggak? Bukan berarti Gus Dur ini mau berteman dengan orang-orang Israel, tapi ibaratnya kayak membawa musuh masuk ke kandang kita agar mudah dilakukan diplomasi gitu. Betapa jeniusnya Gus Dur menurut Bapak. Tapi orang-orang itu nggak nyampe gitu ya, waktu itu kurang gitu. Nah itu Gus Dur, dia jenius kalau menurut Bapak. Terus Gus Dur juga dia mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah kalau TAP MPRS ini tuh tentang kebebasan juga. Waktu itu kan orang-orang komunis sama penganut Marxisme gitu ya. Jadi ini mirip antara komunis sama Marxisme. Sama-sama sama-sama ideologi buruh tani gitu ya. Dan ini kan dilarang awalnya di masa Soeharto, yang tadi kata Bapak, Soeharto tuh anti banget gitu sama yang namanya komunis, sama ideologi yang ke kiri-kirian. Nah kata Gus Dur, lah itu kan pendapat orang gitu. Setiap orang itu harusnya bisa dibebaskan gitu dalam berideologi. Itu hak asasi setiap manusia selama orang-orang itu tidak melakukan kekerasan, kata Gus Dur. Jadi yang salah, yang harus kita kutuk itu bukan ideologinya, tapi dari tindakan manusianya yang terkadang mengatasnamakan ideologi. Contoh kayak misalkan gini ya, ada ISIS nih. Nah ISIS ini kan organisasi teroris. Mereka mengatakan ideologi mereka Islam. Apakah kita harus anti kemudian terhadap Islamnya? Enggak kan? Yang kita kutuk itu adalah ISIS-nya dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan gitu. Mereka seolah-olah mau menyebarkan Islam, mau mendirikan negara Islam tapi dengan kekerasan gitu. Nah itu ISIS. Jadi yang harus kita kutuk itu bukan ideologinya, tapi adalah orang yang bertindak terkadang mengatasnamakan ideologi. Nah waktu peristiwa G30S itu kan mungkin segelintir orang yang menganut paham komunis doang gitu yang melakukan kudeta gitu ya, pemberontakan. Tapi nggak semua orang yang menganut komunis itu seperti itu. Nah kata Gus Dur, kenapa harus kita larang? Nah si TAP MPRS ini dibuatnya waktu zaman Soeharto. Jadi katanya Gus Dur ini cabut aja gitu ya. Terus yang keempat, Gus Dur ini juga membubarkan yang namanya Departemen Penerangan gitu ya. Nah jadi Departemen Penerangan ini fungsinya dia kayak mengawasi pers yang tadi kata Bapak. Di masa Soeharto kan yang namanya media massa atau pers ini dibatasi gitu ya. Karena adanya si Departemen Penerangan gitu yang memantau. Ini media massanya cenderung ke politik ideologi mana nih gitu. Nah itu diawasin gitu. Nah kata Gus Dur ini nggak usah gitu, nggak usah ada ini. Makanya itu bisa memberikan penghematan pengeluaran juga untuk negara, kata Gus Dur. Terus Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial gitu ya.
yang dianggap korup gitu. Jadi si departemen sosial ini contohnya kayak yang ngurusin bansos gitu. Nah, Pernah kejadian. baru kejadian kan, makanya waktu itu muncul meme gitu. Bener gak? Kalian pernah lihat gak meme di Instagram? Oh, Nah, jadi si meme-nya itu menggambarkan bahwa benar kata Gus Dur dulu katanya. Jadi Gus Dur tuh udah melampaui zaman. Kata Bapak juga dia melampaui zaman gitu ya. Pikirannya udah visioner banget ke depan. Kalau ada departemen sosial, itu bakal banyak korupsi gitu. Gimana Fajrin? Boleh bertanya? iya. Ah, Wah, Gus. gimana Gus Dur? Ya, Pak. Kan tadi aku mau ngomong. Oh, kirain mau bertanya soalnya mikrofonnya aktif. Nah iya betul ya. Tapi betul kan tadi Fajrin ngeliat si beritanya gitu. Fenomena itu. Nah, mungkin lewat media massa gitu ya. Nah terus kata Gus Dur itu nggak usah karena malah bakal jadi banyak yang korup gitu. Jadi dana-dana bantuan sosial itu malah dikorup sama si departemen sosial ini. Terus yang keenam, Gus Dur ini memberikan otonomi daerah ya. Jadi otonomi ini ibaratnya kayak hak istimewa setiap daerah. Jadi kalau di masanya Gus Dur itu kan terpusat. Waktu minggu kemarin udah kita bahas. Jadi terpusat tuh kebijakannya itu selalu dibuat oleh pusat pemerintahan. Tapi daerah tuh nggak boleh bikin aturannya masing-masing. Itu di zamannya Soeharto. Nah, termasuk Aceh gitu ya. Aceh itu kan menuntut mereka pengen menjadi menjadi apa? Wilayah yang istimewa gitu ya. Mirip kayak Yogyakarta gitu, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Aceh juga sama, mereka menginginkan itu. Nah, bahkan waktu itu ada konflik GAM ya. Jadi GAM ini Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian konflik lawan TNI gitu. Jadi si GAM ini yang memperjuangkan Aceh tuh harus menjadi negara sendiri gitu. Nah, kenapa si GAM itu pengennya Aceh menjadi negara merdeka sendiri? Karena gini, di daerah Aceh gitu ya, si sumber daya alamnya 70% itu harus masuk ke pusat dulu. Jadi kata si orang-orang GAM, lah kenapa Aceh ini nggak mengelola sumber daya alamnya sendiri aja? Kita kan dulu pernah jadi peradaban yang maju gitu ya. Dulu pernah ada kerajaan Islam di sana yang maju banget dan mengelola pemerintahannya sendiri. Nah terus kenapa harus ngikut ke pusat ini yang ada di Jawa gitu? Kita malah diambilin sumber daya alamnya. Mirip kayak Papua sekarang gitu ya. Sumber daya alamnya kaya tapi yang mengelolanya pusat gitu. Akhirnya orang-orang Papua meskipun mereka kaya sumber daya alamnya tapi mereka hidupnya sengsara gitu, menderita, kasihan. Nah, konflik GAM ini nanti terus-terusan lama gitu ya. Sampai selesainya itu baru di masa SBY. Itu pun selesai nanti karena ada bencana alam, karena ada tsunami ya. Mungkin kalian pernah dengar dari orang tua kalian dulu tuh pernah ada tahun berapa ya Bapak lupa. 2000 berapa gitu. 4 ya. Nah, 2004 Pak. Betul. Waktu Bapak SMP Bapak masih ingat. Itu waktu Bapak SMP ada tsunami besar di Aceh. Nah, itu bencana alam sekaligus menyelesaikan masalah GAM gitu ya. Ini mungkin nanti detailnya kita bahas di masa SBY gitu. Intinya Gus Dur itu udah dari jauh-jauh hari untuk menyelesaikan konflik ini udah kasih otonomi daerah aja gitu si Acehnya. Bisa tetap masuk kok ke NKRI tapi mereka punya hak istimewa gitu di sana. Gitu. Nah, ini terakhir ya tentang Abdurrahman Wahid. Mungkin presiden yang berikutnya kita lanjut minggu depan aja karena waktunya juga udah habis. Nah, Abdurrahman Wahid juga membiarkan orang-orang Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Jadi Gus Dur itu dia punya empati gitu ya. Orang Papua tuh kasihan gitu dari dulu ibaratnya kayak dijajah. Mereka nggak pernah punya kebebasan untuk menentukan gitu ya. Mereka itu mau ikut kemana, mau ikut NKRI, mau ikut Belanda, atau mau jadi negara yang merdeka. Karena kan kalau kalian ingat dulu ya, di Papua Barat itu ada yang namanya PPRA gini. Kalian masih ingat nggak? Penentuan Pendapat Rakyat. Nah, masih ingat nggak kalian coba di materi yang sebelumnya? Nah, betul, zaman Soekarno. Di mana waktu itu ada voting
si orang Papuanya voting mau ikut kemana, tapi itu di bawah tekanan militer gitu ya. Jadi kalau nggak milih NKRI, wah ini ditodong gitu senjata-senjata oleh para militer. Nah makanya secara terpaksa orang-orang Papua ini masuk ke NKRI gitu. Tapi ini sekali lagi bisa dibilang pandangan subjektif juga gitu ya. Karena ada juga tuh tokoh-tokoh politik gitu mungkin atau orang-orang lain, netizen lain yang setuju kok gitu Papua masuk ke NKRI gitu. Ada argumennya juga gitu. Ini masih perdebatan gitu. Masih debatable sebetulnya Papua itu bagian dari NKRI atau bukan. Tapi yang pasti Gus Dur ini dia menghargai ya orang Papua Barat, silahkan kalian kibarkan bendera kalian gitu. Jika itu bisa menenangkan batin kalian gitu ya. Nah akhirnya itu jadi kontroversi juga. Gus Dur tuh gimana sih dia mau melepas Papua gitu ya. Orang-orang mikirnya kayak gitu, kurang gitu yang tadi kata Bapak. Kurang lah nggak nyampe gitu ya. Kesel juga gitu Bapak sebenarnya kalau ingat-ingat kembali di masa Gus Dur. Nah akhirnya Gus Dur ini dia difitnah teman-teman. Jadi dia difitnah melakukan korupsi. Nah korupsinya itu di dalam Bulog sama Brunei Gate ya. Jadi Bulog tuh badan urusan logistik yang biasanya ngurusin kayak kebutuhan bahan pokok gitu ya. Kayak beras gitu. Nah itu katanya ada dana 35 miliar yang dikorupsi oleh Gus Dur katanya. Nanti kita lihat siapa yang memfitnah Gus Dur sebetulnya. Terus Gus Dur juga diduga korupsi di dalam dana Brunei Gate. Nah jadi Brunei Gate ini bantuan dari Raja Brunei di sana gitu ya. Memberikan bantuan sebesar 2 juta dolar AS. Dan itu katanya masuk ke rekeningnya Gus Dur. Nah tapi apakah itu benar? Kita bisa lihat di sini. Jadi intinya Gus Dur tuh dia konflik sama DPR dan juga MPR. Gus Dur tuh konflik, selalu nggak sejalan. Meskipun Gus Dur ini presiden, tapi dia ini selalu konflik sama DPR, sama MPR. Nah pertanyaannya kenapa? Gus Dur ini cepet banget untuk mencabut orang-orang DPR yang korup gitu. Jadi kalau Gus Dur tuh tegas. Ada DPR yang ini nggak bener nih korup, cabut gitu ya. Ini nggak bener, cabut gitu. Kalau mungkin di masa sekarang gitu ya, sekarang, tapi Bapak nggak nyebutin yang mana. Sekarang itu kan banyak mungkinnya dari Jokowi, terus ke belakang SBY dan lain sebagainya gitu. Agak ragu gitu, kalau mau mencabut anggota DPR yang korupsi itu malah kadang dilindungi gitu ya. Nah itu lucunya kayak gitu. Tapi kalau Gus Dur tuh, korupsi, cabut gitu. Cabut. Nah anggota DPR-nya nggak suka, mereka ngerasa posisi kita bahaya nih kalau Gus Dur jadi presiden. Kita nggak bisa lagi korupsi gitu, kita bisa dicabut-cabutin. Makanya DPR sama MPR ini bikin konspirasi untuk menuduh Gus Dur. Nah kenapa Bapak berani menyimpulkan kayak gitu? Karena pada faktanya, dibuat sebuah pansus ya. Jadi pansus itu panitia khusus untuk menyelidiki dana korupsi Gus Dur tadi. Tapi ternyata si pansus ini dia nggak nemuin fakta itu gitu. Jadi tidak terbukti gitu. Bahkan di dalam sidang paripurnanya gitu ya. Jadi nanti itu diadakan sidang, Kejaksaan Agung tuh nggak bisa membuktikan bahwa Gus Dur bersalah. Jadi kata Gus Dur silakan. Kalau emang betul saya korupsi, cari tahu aja katanya. Terus si panitia-panitianya nggak bisa membuktikan itu. Jadi Kejaksaan Agung tuh nggak bisa membuktikan itu, tapi tetap aja gitu ya. MPR-nya ngotot pengen Gus Dur dijatuhkan. Nah akhirnya ini contoh-contoh yang dicabutin sama Gus Dur ya, kayak Soekardi sama Jusuf Kalla. Waktu itu mereka anggota DPR yang dicabut-cabutin sama Gus Dur. Nah terus ada yang namanya Dekret Presiden 22 Juli tahun 2001. Nah ini adalah tentang pengunduran dirinya Gus Dur gitu. Lihat kalau di sini di fotonya, ini waktu Gus Dur dilengserkan, dia cuman pakai kolor doang. Karena betapa santuinya dia, bukan berarti dia nggak sopan gitu ya. Tapi waktu itu Gus Dur nggak tahu gitu. Secara mendadak, tiba-tiba dia disuruh untuk membuat pernyataan untuk mengundurkan diri. Mungkin beliau lagi istirahat gitu ya. Kasihan kalau menurut Bapak. Dia nggak tahu apa-apa terus disuruh keluar. Tapi ya udahlah, santuy gitu.
ngapain juga jabatan dipertahankan gitu ya, orang itu nggak akan dibawa ke akhirat gitu, katanya Gus Dur. Nah akhirnya Gus Dur ini dia dilengsarkan dan dia santuy. Dan kalau kalian pengen tahu dari orang-orang terdekat Gus Dur, bahkan Gus Dur tuh saking nggak punya uangnya, dulu dia sampai minjem ke anaknya gitu, padahal dia itu presiden gitu, mantan presiden, tapi sampai minjem ke anaknya gitu untuk kebutuhan sehari-hari, saking dia nggak pernah korupsi gitu ya. Nah itu Gus Dur. Jadi betapa ironinya gitu fenomena Gus Dur ini. Nah jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan gitu ya. Jadi waktu di minggu sebelumnya kan Bapak tanya ke kalian ya, menurut kalian yang benar mana nih, pemerintahan Orbanya atau mahasiswanya? Yang salah mana gitu. Nah di sini kalian bisa menyimpulkan gitu. Orbanya ada salah ada benarnya, mahasiswanya pun ada salahnya ada benarnya. Benarnya mereka berani untuk menuntut keadilan, untuk kebebasan berpendapat gitu ya. Nah, tapi di satu sisi mereka blunder juga gitu, menjatuhkan orang-orang yang tidak bersalah, contohnya kayak B.J. Habibie tadi. Gitu, ya. Nah, selesai ini kita nanti lanjut ke Ibu Megawati, mungkin minggu depan aja ya, karena waktunya udah habis. Nah, mungkin tanya jawabnya nanti langsung di WA aja ya, sorry. Bapak nggak bisa lanjut karena ada kelas berikutnya. Pertanyaannya boleh lewat WA. Ini kita udah lebih nih. Harusnya sampai 10.10. Ini udah 10.22. Sorry ya. Jadi tanya jawabnya seperti biasa nanti kita via WA. Jangan dulu keluar, Bapak absen dulu. Sorry tadi Zikri malah keluar. Bapak mau screenshot dulu. Yang hadir ya. Jangan dulu keluar, sorry. Ini Bapak absen yang hadir. Presentasinya Bapak stop dulu. Nah, bentar ya. Ini Bapak screenshot dulu nama-namanya. Sip. Nah, udah ya. Makasih banyak atas perhatiannya yang udah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.